Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia Kanzata Marindora di lokasi Pondok Pesantren Al-Qausini, Sidoarjo. Selamat siang, Dora. Apakah siang ini petugas sudah berhasil mengevakuasi korban lainnya dan berapa jumlah korban yang masih terjebak? Selamat siang Maggie, sampai hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan tim SAR gabungan di lokasi runtuhnya salah satu bangunan di Pondok Pesantren Al-Qausini di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari data yang disampaikan melalui konferensi pers tadi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas, kemudian Kepala BNPB, Gubernur Jawa Timur, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa ada 11 korban yang sudah dilakukan evakuasi, kemudian 3 diantaranya dinyatakan telah meninggal dunia. Sementara jika ada pertanyaan terkait berapa korban yang sepertinya masih terjebak di dalam reruntuhan, ini jumlahnya belum bisa dipastikan. Tapi setidaknya tadi melalui konferensi pers dikatakan bahwa saat ini tim SAR gabungan tengah berfokus atau memiliki target untuk melakukan evakuasi di 15 titik yang sudah ditetapkan statusnya adalah status merah dan hitam. Nah, adapun untuk status hitam ini sudah terdapat di 8 titik yang artinya adalah tidak ditemukan tanda kehidupan, sementara untuk status merah ini terdapat di 7 titik yang berarti masih ada tanda kehidupan. Misalnya adalah petugas masih bisa berkomunikasi dan korban ini masih bisa memberikan respon kepada petugas yang melakukan operasi penyelamatan. Nah, untuk mengetahui lebih detail terkait teknis proses evakuasi yang masih berlangsung sampai sekarang, saya sudah bersama dengan Emi Freezer yang merupakan Kasubdit RPDO Bencana dan KMM Basarnas. Pak Freezer, bisa dikonfirmasi tadi apakah benar fokusnya sekarang adalah di 15 titik tadi, Pak? Baik, terima kasih. 15 titik ini merupakan hasil temuan dari asesmen kita di hari pertama dan hari kedua. Lalu kemudian ke-15 titik ini tersebar di 2 sektor, yaitu sektor A1 dan sektor A2. Di mana di sektor A2 itu terdapat 7 lokasi titik keberadaan korban dengan status hitam, dan ada 1 titik kondisi hitam tetapi ada di A1. Sementara untuk posisi yang merah ada 1 di posisi A1. Dan kami menambahkan sektor 4, A4 itu adalah sektor yang belum bisa kami jangkau sampai hari ini. Itu adalah sektor yang berada di sebelah kolom yang menjadi pengunci dari seluruh runtuhan yang ada di atas, yang posisinya itu sama rata dengan lantai dasar. Sehingga secara tidak langsung dengan posisi runtuhan ini tercipta 3 ruangan besar yang ada di lantai bawah. Besar dalam kategori adalah ruangan yang sebagian bisa diakses dan sebagian tidak bisa diakses. Lalu kemudian target yang di A2 semuanya sudah hitam, sehingga bisa kami tunda dahulu untuk prioritinya, kita fokuskan kepada yang statusnya masih merah. Di status merah saat ini ada di A1, kemudian sisanya ada di A4, yang rencana akan kita marking menjadi sektor A4 setelah kita bisa membuat akses menuju ke sektor A4. Nah, di mana A1 ini, posisi saat ini yang kita lakukan adalah pendekatan dengan metode tunneling, dengan kita membuat parit untuk memberikan ruang gerak bagi tim penyelamat yang mencapai ke korban, karena dari posisi awal kami bisa mengakses posisi korban itu berada di 2 benda, yaitu dua bagian dari bangunan, yaitu bordes lantai 1 dengan lantai dasar. Itu kurang lebih posisi di target A1 kemarin sebelum kejadian gempa itu sekitar 15 cm posisi ketinggian distance-nya, sehingga membuat korban masih bisa memberikan respon gerak pada bagian kepala dan tangan. Namun selama proses kita membuat tunneling, lalu kemudian terjadi kegempaan tadi malam, kita melaksanakan escape zone. Kita hold sampai 30 menit, kemudian dipastikan tidak akan ada lagi tanda-tanda gempa susulan, kita melanjutkan pekerjaan. Dan didapatkan perubahan posisi yang tadinya 15 cm menjadi sekitar 10 cm. Dan korban sudah tidak bisa lagi menggerakkan kepala. Namun alhamdulillahnya korban masih bisa memberikan respon dari setiap interaksi yang kita berikan.
kita tetap menjaga tingkat kesadaran korban dengan tetap mempertahankan komunikasi efektif dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, pemberian penguatan dan juga suplemen yang sekiranya dapat membuat korban merasa lebih kita kuatkan lagi kesempatannya dia untuk bisa bertahan, karena survival rate-nya ini akan berbanding terbalik dengan semakin panjangnya waktu maka akan semakin menurun kemampuan dia untuk survive. Sehingga suplai yang kita berikan dalam bentuk binum, kemudian oksigen dan juga pemberian infus. Tapi untuk cairan infus tidak melalui injeksi tapi melalui oral. Karena memang posisinya tidak bisa dengan menggunakan vertical effect, sehingga mau tidak mau dia harus dipumping. Lalu kemudian target saat ini adalah kita masih mengupayakan terus sampai tunnel ini berada persis di bawah tubuh si korban. Karena posisi saat ini sudah bisa menjangkau, tapi ternyata akibat perubahan struktur pasca gempa kemarin, sekarang yang terhimpit adalah panggulnya. Jadi pada saat kita berusaha untuk dragging, korban masih bisa memberikan respon bahwa dia masih merasakan nyeri pada bagian panggul. Pengertian hal ini sepertinya memberikan kabar baik bagi kami bahwa kontrol saraf bagian bawah masih berfungsi dengan baik dengan adanya rasa sakit. Karena salah satu indikasi bagian bawah masih bekerja baik itu adalah sensasi rasa sakit masih bisa dirasakan. Terima kasih Pak Freezer atas waktunya. Jadi itu tadi adalah upaya yang dilakukan, berikut juga dengan kendala ya, bahkan harus membuat semacam parit dengan diameter sekitar 60 cm. Jadi petugas operasi penyelamatan ini harus berjalan merayap untuk bisa menjangkau ke lokasi korban. Sementara Maggie, ini saya akan mengajak Anda melihat situasi di posko yang didirikan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Jadi di sini cukup banyak ya anggota keluarga yang masih menunggu kepastian tentang anggota keluarga lainnya yang masih belum ada kabar hingga saat ini, dan mereka sudah berada di posko ini sejak Senin malam, sejak pasca terjadinya atau pasca runtuhnya salah satu bangunan di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sambil mereka menunggu, tentu ini mereka sudah mendapatkan berbagai macam bantuan seperti makanan, kemudian logistik lainnya, sehingga ini mereka tetap bisa menjaga kondisi mereka selama menunggu kepastian terkait kabar anggota keluarga mereka yang masih belum bisa ditemukan. Maggie.